Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah tentang proses ya. Proses dikatakan akan menghasilkan progres. Nah, diambil dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama, kita baca dulu. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita? Karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita minggu ini. Tuhan ingatkan tentang proses akan menghasilkan progres ya. Nah, beberapa hari yang lalu kita juga diingatkan bahwa progres itu bukan berbicara tentang sebuah kemajuan yang kasat mata yang bisa dilihat oleh semua orang ya. Tapi ketika Tuhan ingatkan tentang progres juga Tuhan ingatkan tentang peningkatan ya, peningkatan yang dari dalam, peningkatan roh kita, peningkatan iman kita, peningkatan kemampuan kita untuk membedakan. Banyak hal yang bisa meningkat ya ketika Tuhan membawa kita ke dalam sebuah proses. Nah, jadi nah ini yang kita jangan lupa bahwa kalau agama itu berbicara tentang perubahan yang dari luar. Tapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan mau kita berubah dari dalam. Berubah dari dalam ya, kualitas-kualitas rohani, kualitas-kualitas ilahi. Tuhan mau ada perubahan dari situ dan ada peningkatan di dalamnya. Nah, artinya kalau kita tahu bahwa proses itu bisa membawa sebuah peningkatan, nah artinya kita juga mengerti bahwa untuk mendapat sesuatu yang baik, yang terbaik itu semua hal harus lewat proses. Kalau kita mau makan nasi yang enak, banyak dijual nasi-nasi yang udah jadi tinggal dimasukin microwave. Tapi nasi yang enak adalah nasi yang tetap harus ditanak dulu. Dan kalau kita lihat bahwa kalau kita makan di restoran-restoran, biasanya restoran Sunda, ada nasi yang begitu enak banget gitu ya. Karena dia pakai cara dia memproses pemasakannya aja nggak pakai rice cooker, tapi betul-betul lewat satu tahapan-tahapan yang berbeda. Makanya nasinya akan berbeda. Nah, kalau kita bayangkan lagi bahwa kalau cuman kita pengen punya tempat duduk doang, dari pohon aja kita potong-potong, kita sambung-sambung, kita ikat-ikat bisa jadi tempat duduk. Tapi apakah tempat duduk itu merupakan sebuah tempat duduk yang punya nilai? Enggak. Siapa sih yang mau beli? Kalau kita jalan-jalan misalnya waktu kita cross country ketahuan banget umurnya ya. Misalnya kita jalan ke hutan gitu kan, kita suka lihat ada tempat duduk yang dibikin dari kayu yang cuma sekedar asal orang bisa duduk gitu ya. Ada yang mau bawa pulang, ada yang mau nyolong, ada yang mau curi itu bawa pulang. Lucu banget ini, bagus banget gitu. Gue mau taruh di rumah gue, kan nggak ada, karena memang tidak ada nilainya. Tapi sebuah tempat duduk yang akan menjadi harganya mahal itu adalah dari batang kayu yang mengalami sebuah proses demi proses, tahapan demi tahapan, dan sampai akhirnya semakin banyak prosesnya tentu makin bagus kualitasnya dan jadi bangku yang punya nilai dan bukan hanya punya fungsi tapi punya nilai. Termasuk juga tanah liat. Tanah liat, siapa sih yang mau lihat tanah liat? Tapi kalau tanah liat itu sudah mengalami proses demi proses demi proses, nah kita tahu lah bagaimana orang bikin sebuah tempat benda yang terbuat dari tanah liat dengan prosesnya yang melalui tahapan-tahapan, ya dibakar, ya diginiin, digituin, kita tahu banget. Tapi pada akhirnya barang yang diproses itu menjadi sebuah barang yang punya nilai. Berbeda cuman kalau orang cuman ya tanah liat yang cuma digudak-gadik gitu, nggak ada apa-apanya. Nah, jadi inilah yang sebenarnya harusnya menjadi sebuah pesan Tuhan ini harusnya membuat kita merubah cara kita berpikir. Nah, udah terlalu lama orang berpikir tentang kalau proses itu pasti susah gitu. Yang kita ingat cuma proses itu susah, sulit, berat, ngalamin ujian, wah sampai nangis darah, apapun itu. Seringkali orang kalau udah ngedengar kata proses itu, kata yang kita ingat cuma hal-hal yang menyakitkan. Wah lama, wah berat. Nah, ini yang menyebabkan banyak kali orang kalau ketika menghadapi sebuah situasi yang sulit di dalam kehidupan dan mulai mempertanyakan Tuhan.
Saking sulitnya. Kok lama ya? Orang lain udah ditolong kok gue belum. Kok kayaknya gue terus-terusan ngalamin ini. Dari masalah A ke masalah Z. Terus-terusan ngalamin kayak gini. Kayaknya jangan-jangan gue dikutuk sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan udah mau membinasakan saya. Nah ini yang kalau kita berpikir bahwa proses itu sebuah sesuatu yang berat dan mestinya kita udah harus lewatin itu, harusnya kita di tahun segini kita udah senang-senang, maka kita akan mengalami yang namanya kita akan mempertanyakan Tuhan. Dan mulai ngancam Tuhan. Tuhan, saya udah pelayanan, saya udah paling rajin nih, datang paling pagi, pulang paling sore. Tuhan, saya udah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semua juga saya udah saya cinta Tuhan, saya udah melakukan ini dan itu buat Tuhan. Tapi kenapa saya masih ngalamin proses? Nah, kalau kita berpikir bahwa proses itu sebuah ujian, cuma sekedar ujian, maka kita akan menghadapinya dengan sangat berat. Dan mulai mempertanyakan Tuhan. Tapi mulailah kita berubah. Melalui pesan Tuhan ini buat saya pribadi ketika saya renungkan ini, oh Tuhan sebenarnya lagi ingetin kita. Ingat loh, proses itu jangan mikirin cuma kesakitannya doang, kesusahannya doang. Proses itu tentang progres. Nah kalau kita berpikir bahwa proses itu tentang sebuah hal menjadi hal yang menjadi jauh lebih baik, bernilai, punya nilai yang luar biasa, punya kemajuan yang luar biasa. Kalau kita mulai mendasari cara berpikir kita tentang proses seperti itu, lama-lama kita akan menyukai proses. Kita akan masih, ya udah. Kalau masih lama ya berarti Tuhan makin sayang sama gue. Jadi kita mulai berpikir bahwa kalau Tuhan cinta sama kita, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan bawa kita kepada proses. Amin. Kalau Tuhan naksir kita untuk sebuah tugas yang mulia, kita akan dibawa pada sebuah proses. Contohnya Daud. Orang-orang yang hebat yang dipakai Tuhan semuanya pernah mengalami proses. Karena Tuhan naksir sama orang itu. Nah jadi kalau kita mulai berpikir bahwa mendasari cara berpikir kita bahwa proses itu membawa kita kepada progres. Maka kita akan menjadi orang-orang yang ya udah dijalanian aja. Dan kita percaya satu saat pasti akan terlihat hasilnya. Nah kita lihat di dalam Yakobus ya. Yakobus 1. Ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah jadi kalau kita paham tentang progres ini, makanya Pak Yakobus bilang, saudara-saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dulu saya pikir bagaimana menganggap sebuah kebahagiaan, pencobaan itu sebuah kebahagiaan. Tapi kalau kita mulai berubah cara berpikir kita bahwa proses itu membawa kepada sebuah peningkatan yang luar biasa. Dan bagaimana Tuhan mendudukkan kita di dalam sebuah posisi. Kita mulai bisa berpikir bahwa proses itu adalah sebuah kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah jadi semuanya tuh dimulai dari cara kita berpikir. Mungkin hari ini kita masih ngadapin persoalan-persoalan yang belum selesai-selesai. Persoalan yang mungkin si A ngalamin proses tentang keuangan, tentang hubungan suami istri, tentang anak yang punya problem. Saya pun juga punya problem. Saya ngalami proses yang namanya harus ngadapin anak yang sakit. Sama, semua orang punya prosesnya masing-masing yang berbeda. Karena pernah bayangkan gak? Kenapa cuma Sadra, Mesak, Abednego yang masuk ke dapur perapian? Karena memang itu prosesnya dia. Beda sama Daniel. Daniel gak masuk dapur perapian, Daniel masuk ke gua singa.
Karena memang itu prosesnya dia. Setiap orang punya prosesnya, tapi di dalam yang harus ada di dalam pikiran kita adalah proses itu membawa kita kepada progres. Bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang menyusahkan hidup kita. Nah, makanya kalau kita lihat juga di dalam kemarin kita dengar tentang Yusuf ya. Yusuf juga ngalamin yang namanya proses. Dari seorang anak yang dimanja sama orang tuanya, saking dimanjanya sampai kakak-kakaknya kerja dia kagak. Jadi benar-benar udah sebelum dia jadi raja dia sebenarnya udah di-treat sebagai seorang raja di dalam rumahnya. Mungkin selama dia jadi pakai jubah yang bagus dari bapaknya itu, dia nggak pernah yang namanya bersih-bersih rumah. Yang dia lakukan cuma dia suruh orang untuk bersihin rumah. Nah, tapi Tuhan naksir sama Yusuf ini. Dari Yusuf ini Tuhan mau pakai sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi kan anak manja kayak gini mau dibikin jadi orang yang hebat kan harus lewatin proses. Betul gak? Dari orang yang biasa-biasa untuk jadi sesuatu itu harus lewatin proses. Nah, Tuhan bawa dia ke dalam sebuah proses-proses yang dimasukin ke dalam sumur. Ngalapin seperti itu. Harus jadi yang namanya tadinya gak pernah pegang sapu, tiba-tiba di rumahnya Potifar harus pegang sapu, pegang kain pel, pegang elap. Nah, ini sesuatu yang terus harus dilakukan. Dan bagaimana dia harus diberikan di rumahnya Potifar, dia belajar tentang bertanggung jawab. Nah, tanpa sadar, ini yang ketika dia lakukan itu terus menerus, dia mulai memiliki sebuah kapasitas. Oh, ternyata cara nyapu yang baik, cara nyapu yang cepat tuh yang seperti ini. Kalau dulu dia taunya cuma bisa nyuruh. Tapi melewat setiap yang dia lakukan di rumah Potifar, banyak hal yang dia berkembang. Dari yang namanya dia mungkin tadinya sombong, Tuhan mulai kikis kesombongan demi kesombongan dia. Karena dia jadi orang yang disuruh-suruh. Jadi ada karakter yang berubah, ada kapasitas yang terus ditambahkan, dia mulai mahir dalam menghadapi segala situasi. Dia mulai bisa meresponin yang tadinya mungkin dia marah, dia kesel, dia menyalahkan Tuhan, dia mulai bisa meresponi dengan cara yang benar. Dia mulai bisa mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika kita mengalami proses tuh ada hal-hal yang berubah dalam diri kita. Jangan prosesnya jalan, kitanya gak berubah. Malah kita semakin jahat. Nah, ini semakin lama, proses itu lama itu kalau dari Tuhan menyenangkan. Tapi kalau proses itu lama karena kitanya bandel, itu menyusahkan. Nah, jadi ini yang Tuhan mau bawa kita menjadi orang-orang gini. Jangan jadi orang Kristen yang cuma jago ngapalin ayat. Jangan jadi orang Kristen yang cuma jago khotbah tapi gak bisa praktek. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Saya ingat dulu waktu saya pengen memperpanjang STNK. Ya karena punya uang ya tinggal nyuruh orang bikin perpanjang STNK. Saya nggak tahu caranya bikin STNK seperti apa. Sampai satu titik saya terjun sendiri. Rasanya aduh ngasih biro jasa rasanya sayang amat ya cuman begitu doang kayaknya gitu. Akhirnya dengan tekad bulat saya pergi sendiri ngurusin sendiri dan ternyata setelah dijalani ternyata nggak sesulit-sulit yang kita bayangkan. Memang ada proses juga di situ bahwa kita harus nunggu lama, kita harus gini gitu. Tapi semuanya bisa dijalankan dan akhirnya saya punya satu pengetahuan tentang ternyata dan saya bisa ngajarin ke anak-anak kamu pergi sendiri. Ternyata gampang. Ternyata kalau habis dari sini kamu ke sini, dari sini ke sini beres deh. Jadi bukan cuma sekedar tahu teorinya, betul-betul ngalamin. Jadi artinya ada kapasitas yang sudah saya tambahkan lagi bahwa saya tahu bagaimana caranya bikin STNK. Nah, ini yang Tuhan mau ajar kita. Kenapa proses itu perlu buat kita? Supaya lu jangan cuma sekedar pinter ngomong dan pinter khotbah, tapi praktek hidup gak ada. Nah, makanya di ayat yang Yakobus 1 ayat yang kelima dikatakan lagi. Dalam banyak hal kita juga gak bisa sendiri.
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah kamu memintanya kepada Allah. Jadi Tuhan tetap harus terlibat di dalam segala aspek hidup kita ketika mengalami proses. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, jadi ini yang Tuhan ingatkan, bahwa kita mau bertekun, kita mau menjadi sempurna di dalam Tuhan, tetap harus libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang pilih kita. Tuhan punya rencana buat kita. Kita lihat juga di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Kita bandingkan ayat ini juga sama. Apapun yang namanya proses, jangan pakai cara sendiri tapi libatkan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang punya rencana buat kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan mau memberikan kita apa? Hari depan yang penuh pengharapan. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi ada janji Tuhan yang Tuhan bilang bahwa masa depan, hari depan yang penuh harapan. Nah, karena Tuhan yang tahu rancangan-rancangan tentang kita, masa kita nggak mau libatkan Tuhan? Dari mana kita mau tahu hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya, cara-caranya? Ya dari firman Tuhan. Yang dari Alkitab ini yang harus kita baca dan kita renungkan. Jadi untuk menghasilkan hal yang baik, untuk menghasilkan hal-hal yang benar ya, hal-hal yang benar supaya bisa muncul di dalam kita, itu tidak muncul otomatis. Proses itu akan tetap berjalan. Kita nggak suka, kita suka nggak suka, proses itu tetap jalan. Kita bilang kita ngancam Tuhan, Tuhan kalau tetap saya harus ngalamin proses, saya mendingan keluar. Saya mendingan gak ikut Tuhan, saya mendingan gak mau pelayanan lagi. Gak jadi masalah, Tuhan bilang gak mau pelayanan lagi gak apa-apa, mau gak ikut Tuhan juga gak apa-apa. Tapi proses itu tetap jalan, tapi sendirian. Nah, dari sini kita belajar bahwa yang punya rancangan Tuhan, yang punya rancangan tentang kita ya Tuhan. Tentu cara-caranya cuma Tuhan yang bisa kasih solve problemnya. Nah makanya untuk itu kita nggak bisa jadi begitu jadi Kristen kita langsung tahu segala macam untuk menyelesaikan masalah, enggak. Tuhan bilang, Tuhan ingatkan kita bahwa tinggal di dalam firman, tinggal di dalam aku dan firmanku. Nah ketika kita terus bukan cuma sekedar baca 1 tahun habis, Tuhan mau kita betul-betul merenungkan, paham betul. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tanya sama Tuhan betul-betul sampai meresap di dalam kita. Meresap tuh artinya gini, waktu kita ngadepin masalah otomatis kita tahu ini jalan keluarnya. Waktu kita ngadepin masalah kita tahu bahwa ini yang Tuhan mau kita lakukan. Otomatis. Udah berjalan begitu aja. Karena apa? Karena firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Cara-cara Tuhan udah begitu meresap di dalam kita. Jadi gak berteori lagi. Nah ini yang Tuhan ingatkan bahwa ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, bukan baca dan baca saja, tapi baca dan merenungkan. Begitu kita merenungkan firman Tuhan dan ketika kita menghadapi sebuah situasi, kita jadi tahu ada nilai apa yang harus kita pakai. Nah nilai ini ya kita sering supaya nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan sebagainya. Ini kita cuma ngomong doang. Tapi nilai dan prinsip itu kalau tidak meresap di dalam kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi proses, kita nggak tahu ya harus melakukan apa. Tanya gembala harus melakukan apa ya? Dan nilai dan prinsip itu perlu ada di dalam kita. Sampai yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita hubungan kita sama Tuhan, sampai kita punya nilai yang betul-betul menjadi prinsip buat kita. Dan itu tidak tergoyahkan. Nah, kalau kita berjalan dengan ini, maka proses itu tidak menjadi sesuatu yang akhirnya kita kebingungan sendiri. Aduh bingung. Tinggal pakai aja nilai dan prinsip yang pernah kita terima, yang ada di dalam kita.
Dan itu yang terjadi sama Sadrak, Mesak, Abednego. Dia udah punya nilai, dia punya prinsip bahwa sampai kapanpun gue gak akan pernah mau nyembah patung. Nah kan kalau orang kan bilang, ya Tuhan kan kasih kita hikmat, nyembah gak apa-apa, pura-pura dah hati kita mah gak nyembah. Nah orang mau bikin segala macam dengan alasan apapun juga, pokoknya lu udah gak benar. Kan ini kan cerdik namanya, pura-pura aja. Tapi lihatin apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tetap gak mau menyembah patung. Dia tetap kekeh dengan nilai dan prinsip yang dia pegang. Bahkan sampai dia berani bilang, kalau sampai Tuhan gak tolong juga, gak apa-apa, gue tetap gak nyembah itu. Itu yang namanya nilai dan prinsip. Punya nilai dan punya prinsip. Bukan langsung harus berpikir, nah, kita teh harus cerdik, kita teh harus cerdik seperti ular dan sebagainya. Pakai ayat-ayat ini. Nah oleh karena itu, melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan, berubah cara berpikir kita. Dan mulailah terus membaca dan merenungkan firman sampai betul-betul kebenaran itu meresap di dalam kita. Nah ketika kebenaran itu meresap di dalam kita, makanya kita mulai yang namanya bisa meresponi dengan benar. Nah Tuhan, jangan ngomong soal nanti kita mau didudukan sama Tuhan di dalam sebuah posisi tertentu. Gak usah sebenarnya. Kalau kita tahu kita anak Tuhan dan kita tahu bisa meresponi dengan cara yang benar. Dengan gitu aja juga kita udah bisa jadi berkat buat banyak orang. Mempermudah orang yang belum kenal Tuhan untuk datang sama Tuhan. Oh ternyata orang yang ikut Tuhan tuh bisa begini ya. Kalau kita responnya, cara-cara kita yang kita hadapinya, waktu ngalamin proses dengan cara-cara yang fasik, orang juga bilang, ya orang Kristen juga sama aja sama gue. Sama, punya problem sama, ngadepinnya juga sama. Buat apa jadi Kristen? Nah, jadi inilah yang harusnya di tengah proses apapun yang kita hadapi, kita tetap anak Tuhan yang punya membawa nama besarnya Tuhan. Nggak bisa kita seenak-enaknya dan kita merasa dan kita merespon dengan sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita lihat di dalam Daniel 12 ayat yang 10. Banyak orang akan disucikan, dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik ini akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi orang fasik mah ngalami proses, ya tetap aja fasik. Malah makin susah hidupnya nanti. Tapi orang-orang yang memahami, orang-orang bijaksana paham bahwa proses itu tentang penyucian, tentang dimurnikan, tentang diuji, tentang menghasilkan buah, tentang progres. Nanti Tuhan mau dudukan kita seperti apa, di mana posisinya kita nggak tahu. Tapi yang kita lakukan hari ini, kita tahu bahwa kok masalahnya belum selesai, berarti gue masih belum benar. Memang gue mesti harus diproses nih. Saudara, kenapa proses itu lama? Kadang-kadang untuk menghancurkan kesombongan aja Tuhan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, oleh karena itu biarlah kita semua merenungkan lagi bahwa orang-orang yang kayak Yusuf, Daud, yang sampai akhirnya bisa melewati proses dan berada di sebuah posisi yang Tuhan sudah rencanakan. Itu dia melewati sebuah proses dan mereka meresponinya dengan benar. Yusuf bisa responi dengan benar. Kalau dia cuma memikirkan tentang gue pengen enak, gue pengen keluar dari persoalan, dia tidur sama istri Potifar. Tapi yang dia pikirkan kan bukan itu. Dia pengen jadi orang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi orang yang lebih bernilai. Jadi orang yang punya kualitas ilahi yang luar biasa. Makanya yang dia ingat cuma Tuhan.
Gak mungkin gue mau ngecewain Tuhan. Gak mungkin gue mau gak taat sama Tuhan. Nah ini saudara. Jadi berpikirlah bahwa setiap proses, lamanya proses yang kita harus hadapi, walaupun mungkin beda dengan orang lain, kita cuma harus berpikir, gua diproses karena Tuhan mau bawa saya ke sebuah posisi yang jauh lebih baik. Tuhan mau bawa saya menjadi orang yang jauh lebih baik. Tuhan mau tempatkan saya di dalam sebuah rencana Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan yang bentuknya seperti apa, I don't know. Tapi saya mau melakukan bagian saya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk menjadi seperti Kristus itu butuh waktu. Untuk menjadi serupa dengan Kristus itu butuh waktu. Jadi proses itu buat setiap orang beda. Tapi tetap taruh pengharapan kita sama kasih karunia Tuhan. Dan jangan menuruti hawa nafsu. Wah udah dah, gue gak mau terima ini. Wah udah lagi nih, wah gini. Itu jangan menuruti hawa nafsu. Tapi ingat, setiap proses membawa kita kepada sebuah progres yang Tuhan rencanakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.